asyara utawi rukune salat kang nomor 14. At-tasyahhudu iku tasyahud fihi ing dalem al-julusul akhir. Ai al-julusil akhiri tegese ing dalem lungguh al-akhiri kang akhir. Wa aqallu tasyahudi lan utawi luweh sethithik tasyahud iku at-tahiyatu lillah. Iku at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khamisa asyara utawi kang nomor 15 iku as-shalatu iku maca sholawat ala nabi ngatasi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam al-julusil akhir. Ail julusil akhiri tegese al-julusi lungguh al-akhiri kang akhir. Ba'dal faraghi ing dalam sakwuse rampung minat tasyahudi saking tasyahud. Wa aqallu sholati utawi luwih sethithik maca sholawat ala nabi ngatasi Gusti Nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad iku lafat Allahumma utawi iku kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'ara lan meruhaken apa kalamul musannifi apa kalamike musannif yen anna sholata satuhune sholawat maca sholawat alal ali ing atase keluargane Nabi iku la tajibu iku ora wajib apa as-sholatu alal ali wa huwa utai hukum kang bener iku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono la tajibu bal balik hiya utawi as-sholawat bal hiya utawi as-sholat alal ali iku sunnatun sunnat. Wasadisa asyara utawi rukuni sholat kang nomor 16 iku at-taslimatul ula iku at-taslima iku awi salam uluk salam al-ula kang pertama wa yajibu lan wajib apa iko salami apa nibaaken salam halal qu'udi ing dalem tingkah lungguh. Wa aqalluhu utawi luwih sithithik salam iku assalamu alaikum iku lafat assalamu alaikum ku kalimat assalamu alaikum marrotan ing dalem marrotan kalau ambalan wahidatan kang siji. Wa akmaluhu utawi luweh sempurnane salam iku assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelawan rong ambalan yaminan wa shimalan yaminan wa shimalan
Yaminan tengen wa shimalan lan kiwa ing arah yaminan wa shimalan lan arah kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat yang nomor 14 adalah membaca tasyahud di duduk yang akhir. Karena disebut al-julusul akhir, setelah itu tidak ada duduk lagi kecuali duduk itu terakhir. Diberi nama tasyahud ya karena listimalihi ala syahadataini. Karena dalam duduk akhir itu yang melakukan baca tahiyat dan tasyahud itu ada memang di dalamnya. Tercakup pembacaan dua syahadat. Wa furida fis sanati tsaniyati minal hijrah. Tasyahud ini difardukan pada tahun kedua dari hijrah. Wa yadullu ala fardiyatihi khabar Ibnu Mas'udin kunna naqulu qabla ayyufrada alaina atasyahudu Assalam. Assalamu ala Allah. Jadi memang ada yang menunjukkan bahwa keterangan tasyahud ini difardukan setelah tahun kedua dari hijrah. Wa aqallu tasyahudi at-tahiyatu lillah. Paling minimal dalam membaca tasyahud itu yaitu at-tahiyatu lillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tasyahud yang paling minimal atau paling sedikitnya ada bacaan seperti ini. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini paling minimal, paling sedikit orang membaca tasyahud akhir. Jadi kalau kemudian panjang itu lebih baik. Nanti yang masuk akmal. Wal akmal ya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Jadi at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin.
Itu yang sempurna. Dijelaskan dalam keterangan dalam syarahnya kitab Al-Arba'in annahu warada anna fil jannati syajaratan ismuha at-tahiyyat. Di dalam syarahnya kitab Al-Arba'in itu ada penjelasan anna fil jannati syajaratan. Di surga itu nanti ada pohon ismuha at-tahiyyatu. Nama pohon itu namanya at-tahiyyatu. Di surga jadi ada pohon yang bernama at-tahiyyatu. Wa 'alaiha ta'irun. Di atas pohon itu pula ada burung. Yang namanya burung itu al-mubarakatuh. Al-mubarakatuh. Jadi burung nanti ada namanya burung al-mubarakatuh. Wa tahtaha ainun. Di bawah pohon itu atau di bawah pohon yang bernama at-tahiyyatu itu ada mata sumber atau sumber air yang mengalir namanya at-thayyibatu. Fa idza qala al-'abdu dzalika, jika seorang hamba membacanya at-tahiyyatul mubarakatuh at-thayyibatu, maka nazalat ta'iru al-madhkuru ala syajaratil madhkurati wan ghamasa fi tilkal ain thumma yakhruju minha. Maka burung yang bernama al-mubarakatuh itu turun dari pohon yang bernama at-thayyibat, pohonnya bernama at-tahiyyat itu. Kemudian pohon itu menyelam ke dalam sumber air itu. Tsumma yakhruju minha. Tidak lama kemudian burung itu akan keluar dan mengkibas-kibaskan sayapnya. Tentu fayataqatarul ma'u minhu, meneteslah air-air dari bulu-bulu yang ada di segujur badannya itu, terutama dari sayap tersebut. Fayakhluqullahu min kulli qatratin, lalu Allah ciptakan dari masing-masing air yang menetes dari bulu-bulu burung itu, diciptakanlah malaikat yastaghfirullah lidzalikal abdi, yang ditugasi oleh Allah untuk membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah, lidzalikal abdi, demi memohonkan istighfar untuk seorang hamba yang membacakan at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatul lillah. Tidak hanya membaca seketika itu saja, tapi ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa.
Jadi kelebihan orang membaca tasyahud itu akan nanti oleh Allah diciptakan untuknya yang membaca tahiyat atau membaca tasyahud itu seekor burung, di mana burung itu akan menyelam ke dalam sumber air yang tadi disebut dengan at-thayyibat. Kemudian keluar dari sumber air itu dan mengkibas-kibaskan sayapnya, tentu akan berjatuhan, meneteslah air dari bulu-bulunya itu, maka setiap tetes air yang jatuh akan diciptakan oleh Allah malaikat yang tugasnya malaikat itu memohonkan ampun semua dosa dan kesalahannya kepada Allah sampai nanti hari kiamat. Luar biasa. Jadi ada nanti di akhirat atau di surga itu yang namanya pohon at-tahiyat. Pohon. Di atas pohon itu ada burung namanya al-mubarakatuh. Dan di bawah pohon itu ada sumber air, mata air. Orang yang membaca tahiyat, burung itu akan turun dan menyelam ke dalam sumber itu, kemudian keluar, tentu akan meneteslah beberapa air, dan setiap air yang jatuh itu akan diciptakan oleh Allah menjadi malaikat Allah yang ditugasi oleh Allah untuk memintakan maaf, memohonkan ampun akan dosa-dosanya orang yang membaca at-tahiyat itu sampai hari kiamat. Luar biasa. Selanjutnya wal khamisa asyara as-salatu 'alan nabi. Membaca solawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di al-julus, di duduk al-akhir yang akhir, ba'dal farogi, setelah selesai, minat tasyahudi, setelah baca tasyahud. Seperti tadi kan sudah dijelaskan, paling sedikitnya at-tahiyat atau tasyahud itu baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah setelah ini harus membaca sholawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang perlu ditadik benang merah adalah baca sholawatnya itu. Baca sholawat hukumnya wajib ketika melakukan sholat. As-sholat wa aqallu sholati alal nabi. Batas minimal orang membaca sholawat di dalam sholat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup. Selanjutnya kita lihat di kitab Al-Bajurinya. Liqaulihi ta'ala shallu alaihi fadalla dzalika 'alal wujub. Li annal amra lil wujub. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi idza. Makanya liqauli ta'ala shallu alaihi. Ini yang menjadi dasar kenapa membaca sholawat di dalam sholat 5 waktu itu wajib hukumnya membaca sholawat atas Nabi. Dasarnya ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kalian kepada Nabi.
Karena innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusallun, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka orang yang beriman harus bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi dasar kenapa membaca solawat di dalam solat, yaitu di at-tahiyat, itu hukumnya wajib. Fadalla ala dzalika alal wujub li annal amra lil wujub, karena perintah itu adalah untuk wajib dilakukan. Wa qad ajma'al ulama ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Ulama berijma, bersepakat bahwa tidak wajib membaca sholawat di luar pelaksanaan sholat, tidak wajib. Wal qailu biwujubiha fi ghairiha, sedangkan yang mengatakan wajib membaca sholawat itu fi ghairiha, di luar sholat atau di selain sholat, pendapat yang mengatakan demikian itu mahjujun bil ijma, yaitu dikalahkan hujahnya dengan ijma. Wa idza wajabat as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam wajibal qu'ud laha bitab'iyah. Apabila wajib membaca sholawat atas Nabi, ya maka tentunya wajib duduk untuk melakukan bacaan sholawat. Bitab'iyah tentunya karena ikut juga wajib. Apa yang dibaca itu wajib, maka duduknya juga wajib. Itulah rukun sholat yang nomor 15. Wa asy'ara kalamul musannifi anna sholata 'alal ali la tajibu. Apa yang telah dibahas oleh musannif tentang rukun-rukun sholat, yaitu berupa membaca sholawat atas Nabi, itu termasuk rukun. Lah, Kiai Musannif juga tidak menyebutkan contoh ataupun juga penjelasan tentang wajibnya membaca sholat kepada keluarga Nabi. Padahal kita sudah terbiasa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka bagaimana hukum itu sebenarnya membacakan sholat atas keluarga Nabi? Bahwa anna sholata 'alal ali la tajibu, membaca sholat atas keluarga Nabi itu tidak wajib hukumnya. Bal hiya sunnatun, hukumnya hanya sunnat. Jadi sunat membaca itu. Jadi umpama orang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kemudian awi salam, itu sudah cukup. Karena selanjutnya itu hukumnya hanya sunnat. Wasadisa asyara at-taslimatul ula. Sebelum melanjutkan ke ini, memang sholawat ini penting. Karena Nabi adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Apalagi Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya Allah, pakai inna lagi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat atas Nabi. Apalagi kita. Dan banyak hikmah-hikmah dalam membaca sholawat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Itu contoh paling minimal. Kemudian ada sayyidinanya, bagus ya kan, lebih menghormat kepada nabi kita. Lafaz Allahumma itu berartikan ya Allah. Fal mimu iwadun an hurufin nida. Jadi iyanya adalah lafaz mimnya lafaz Allahumma, ya kan? Kok ada mimnya? Mim itu sebagai ganti dari iya huruf nida yang biasanya ditaruh di depan. Jadi maknanya Allahumma itu yaitu ya Allah. Wahai Tuhan, wahai Allah. Wasadisa asyara, rukun sholat yang nomor 16 adalah at-taslimatul ula. Panggil salam atau membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa yajibu iqa'us salam halal qu'ud. Wajib melakukan salam itu ketika kondisi atau dalam posisi duduk. Wa qalluhu, paling sedikitnya membaca salam itu assalamualaikum, cukup seperti itu. Marrotan wahidatan, satu kali saja. Wa akmaluhu, paling baiknya atau paling sempurnanya membaca salam itu assalamualaikum warahmatullahi, dua kali marrotan. Yaminan, yang pertama menoleh ke kanan, washimalan, dan menoleh ke kiri. Itu yang dianjurkan dan itulah yang merupakan paling sempurnanya membaca salam. Wala yundabu huna wa barakatuh alal mu'tamad. Menambah dengan wa barakatuh itu tidak disunahkan. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak disunnah. Yang sunnat cukup begitu. Yang tidak disunnahkan menambah al mubarakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak disunnahkan dalam sholat maktubah, sholat biasa ataupun sholat sunat yang lain. Menurut kaul yang mu'tamad, kaul yang bisa dijadikan pedoman. Wa kadza fi sholatil janazah. Demikian pula tidak disunatkan di dalam sholat sunat, di dalam sholat janazah, menurut kaul mu'tamad. Wa hakasubuki fiha salasata aujuhin. Imam Subuki tentang sholat jenazah ini dalam membaca salamnya ada 3 pendapat. Ashharuha, yang paling masyhur ashharuha, yang paling masyhur la tusannu. Jadi tidak sunat menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sunat. Dan ini yang merupakan pendapat yang paling masyhur, ashar, yang paling ashhar, yang paling masyhur. Wa thaniha, yang kedua berpendapat tusannu, sunat.
Jadi nggak apa-apa. Pokoknya bukan sholat maktubah dan bukan sholat yang lain. Di dalam sholat jenazah ini memang Imam Subki menjelaskan ada 3 pendapat. Fil ula, di rokaat di salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunat menurut pendapat yang kedua. Thalithuha tusannu fil ula duna thaniyah. Menurut pendapat yang ketiga, membaca salam dengan menambah di akhirnya dengan kata-kata wabarakatuh. Ini menurut pendapat yang ketiga, sunat menambah wabarakatuh itu dalam salam yang pertama saja. Jadi kalau kita praktekkan, kalau bukan sholat jenazah itu kaul muktamad, pendapat yang bisa dijadikan suatu pegangan dalam melakukan sholat 5 waktu, yaitu ketika baca salam cukup assalamualaikum warahmatullahi, menoleh kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang dilakukan. Paling sempurnanya salam ketika sholat 5 waktu ataupun sholat sunat maupun sholat yang lain. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah ini menurut pendapat ulama dan itu yang muktamad, tidak usah ditambah-tambah, cukup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama. Cuma Imam Subki menjelaskan ada 3 pendapat tentang salamnya orang sholat jenazah. Pertama, tidak sunat menambah wabarakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullahi, sama. Itu pendapat yang kedua sunat, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, malah ada yang mengatakan ini hukumnya sunat. Pendapat yang ketiga, hanya sunat menambah wabarakatuh itu dalam salam yang pertama, berarti ketika menoleh ke kanan. Itulah sebagian pendapat seperti itu. Wa yusannu lil ma'mumi alla yusallima illa ba'da faragil imam min taslimataihi. Sunat bagi seorang makmum untuk tidak salam dulu kecuali setelah selesai imam membaca kedua salamnya, min taslimataihi. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, baru makmum boleh membaca salam juga, harus begitu. Tidak boleh ketika imam salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, kalian langsung salam, itu tidak boleh. Itu hukumnya ada ikut sunnah. Bolehnya itu maksudnya tidak sunat. Yang sunat itu menunggu sampai imam salam 2 kali. Mungkin ini saja.
Bisa difaham ya? Itulah rukun-rukun sholat yang nomor 16. Kita lanjutkan nanti rukun sholat yang terakhir yaitu tartib. Ini nanggung ini. Wathamina asyara. Udah ada apa-apa lah. Di situ aja karena masih ada 2 sisa. Pertama khuruj, niatul khuruj minas sholat, dan tartibul arkan pada pengajian berikutnya saja. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة الرحمن الرحيم استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على